Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali para kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pada segmen sebelumnya kita ada mengupas dan mengkaji tentang dua kalimat syahadat yang sangat berhubungan kepada yang namanya keimanan kita kepada Allah, yaitu rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama. Nah, secara umum iman itu artinya percaya secara umum nih, karena ada syariat, ada hakikat, ada kulit, ada isi, ada zahir, ada batin. Itu memang sudah pasangannya, ada siang, ada malam. Itu memang sudah ada pasangannya. Makanya ada syariat, ada hakikat. Makanya ada di sana perintah bahwasannya apabila kamu tidak mampu memahami sesuatu tentang kehidupan ini dengan akalmu, maka kembalikan kepada Al-Quran. Dan apabila kamu tidak mampu memahami Al-Quran secara tersurat dan tersirat, maka tanyakan kepada yang ahlinya. Artinya ahli hukum tanyakan kepada ahli fikih, ahli usuluddin tanyakan kepada ahli usuluddin, ahli tasawuf tanyakan kepada ahli tasawuf, ahli ilmu pengenalan tanyakan kepada ilmu pengenalan. Nah, jadi kita di sini mengkaji ini step by step, atau satu langkah demi selangkah. Tapi insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan keikhlasan kita, insya Allah Allah akan menurunkan, melimpahkan hidayah kepada kita. Karena apa? Belum tentu seorang ustadz jaminan masuk ke dalam surga, belum tentu. Seorang kiai, seorang pejabat, seorang pengusaha, belum tentu ada jaminan di hadapan Allah untuk bisa kembali kepada Allah dengan benar. Belum tentu dia selalu mendapat rahmat daripada Allah, belum tentu. Jadi jangan kita merasa berkecil hati karena kita bukan seorang ulama, bukan seorang arif billah, belum tentu. Namun sungguh pun demikian, kalaulah memang dia seorang ulama, seorang arif billah dan tuan guru, itu memang harus kita hormati dan kita muliakan karena ilmunya. Tapi jaminan tidak pada jabatannya, tidak pada profesinya, tidak karena dia pintar menyampaikan, tidak karena dia pintar berbagi. Itu tidak jaminan. Apa kata Allah? Aku tidak pandang rupamu, aku tidak pandang jabatanmu, aku tidak pandang hartamu, yang kupandang hatimu. Baru amal ibadahmu. Ini masalah hati. Kenapa masalah hati? Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang mukmin rumahnya Allah. Itu jaminannya. Masalah hati, bukan jabatan, bukan profesi. Apakah kalau seorang perampok dan penjahat itu sudah dipastikan masuk ke dalam neraka? Belum tentu. Belum tentu. Nah, apakah seorang yang alim ulama, yang dikatakan dia ulama, ustaz, tuan guru, arif billah, tidak ada jamin. Itu masalah profesi atau satu panggilan yang diberikan daripada orang lain kepada seseorang karena dianggap dia berilmu. Namun demikian, sekali lagi saya ingatkan, tetap kita harus menghormati dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Apa kata baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah berpesan, tempatkanlah seseorang sesuai dengan kedudukannya. Ya, bagi seorang ulama ataupun ustaz ataupun syekh, kiai, arif billah dan sebagainya, kita tempatkan mereka dengan bahasa penghormatan dan bahasa kemuliaan. Tapi bukan berarti kita mengkultuskannya, tidak. Menghormati dan memuliakan karena ilmu beliau. Nah, begitu juga mungkin dia tukang beca, mungkin dia hanya buruh pabrik, mungkin dia hanya karyawan, pemulung dan sebagainya. Kita jangan pernah hinakan mereka. Kebalikan daripada itu tadi,
bahwa seorang yang punya titel baik, jabatan baik, panggilan baik belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu hak prerogatif Allah, terpulang dari orang-orang itu sendiri, hatinya kepada Allah, penyerahannya kepada Allah. Begitu juga dengan tukang beca, buruh pabrik, mungkin dia tukang pemulung dan sebagainya. Jangan pernah kita hinakan mereka. Kenapa? Kata baginda Rasulullah, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengar, perhatikan, pahami apa yang dia sampaikan. Sungguh seorang pemulung sekalipun. Karena apa? Bisa jadi di dalam sebuah lumpur, kubangan lumpur, terdapat satu mutiara. Karena namanya mutiara, mau dikemas seperti apapun, dengan lumpur sekalipun tetap mutiara. Jadi jangan pernah kita seujon, jangan pernah kita prasangka buruk kepada siapapun, baik kepada orang-orang yang dianggap hina atau orang-orang yang dianggap hebat. Artinya tetap kita perasakan baik. Kenapa? Karena baik dan buruk itu datang semuanya daripada Allah, tidak dari yang lain. Itu rukun iman yang keenam. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita kembali kepada kajian fokus awal tadi, yaitu iman. Iman itu secara umum artinya percaya. Kira-kira nih, kan iman kepada Allah. Kira-kira puan dan tuan ini percaya kepada Allah itu dari mana? Atau bisa dikatakan kita percaya kepada Allah itu dari kabar berita. Itu yang pertama, dari para guru atau ustadz yang pernah menyampaikan keterangan dan daripada kitab. Ini kan dari kabar berita. Nah, sudahkah dia dikatakan gorikan beriman? Dia sudah beriman, dia sudah percaya. Sudah percaya dia kepada Tuhan yang bernama Allah dari kabar berita. Ini namanya ilmul yakin. Dia percaya, yakin kepada Allah dari kabar berita. Salahkah mereka? Tidak. Jangan kita salahkan mereka. Kenapa? Hanya sebatas itu yang mereka tahu. Jangan salahkan. Ya silakan. Mereka percaya sebatas daripada kabar berita, yaitu monggo silakan. Kita tidak perlu menghadik mereka. Kita tidak perlu menghinakan mereka. Kenapa? Karena wajibnya itu untuk selamat itu untuk diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu daripada api neraka. Jadi wajib jatuhnya itu kita, tugas ke kita yang menyelamatkan diri kita. Bukan kita menghinakan mereka, kita anggap kita yang selamat, mereka yang tidak selamat. Oh, belum tentu. Jadi ayo kita kembali, ayo kita perbaiki diri kita kaji, introspeksi diri. Sudahkah kita pada atau berada pada jalan kebenaran untuk kembali kepada yang punya kebenaran? Pertanyakan di hati kecil setiap manusia, di ruang nurani setiap manusia, semuanya itu nurani, tidak bisa tidak, tetap ada kemauan dan keinginan untuk bertobat. Baik umat muslim, non muslim sekalipun, tetap ada. Itu bisa dikatakan salah satu kodrati daripada setiap insan atau manusia di dalam mau, mampu, dan pingin untuk bertuhan. Kenapa seperti itu? Karena banyak para ahli sudah diteliti kenapa manusia itu harus bertuhan. Karena setiap manusia itu dalam memperjalankan kehidupannya itu sering terjadi yang namanya kesedihan, penderitaan, ketakutan, kegalauan, kebingungan. Nah, makanya setiap manusia itu punya nurani yang secara alamiah, yang secara manusiawi untuk bertuhan, mencari sesuatu yang dia anggap mampu memberikan atau mengubah daripada penderitaan menjadi kebahagiaan.
dia mencari pertolongan secara nuraninya. Makanya dia mencari sesuatu yang dianggap mampu memperbaiki, menenangkan, menenteramkan daripada batinnya, daripada jiwanya, daripada rohaninya. Makanya di saat dia tidak mendapat bimbingan daripada Nabi dan Rasul, itulah yang ada menyembah berhala. Itu apa? Itu nurani daripada manusia itu sendiri. Pohon kayu, matahari dan sebagainya. Salahkah mereka? Tidak. Karena itu yang sebatas mereka tahu. Ya monggo silahkan, itu hak daripada mereka. Kita harus tetap menghargai dan menghormati daripada prinsip-prinsip setiap hamba Allah di dalam menjalankan iktikadnya, proses daripada batinnya itu sendiri, proses daripada untuk menuju keyakinan itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita nggak usah melebar keluar, ayo kita kembali kepada dalam diri kita sendiri. Karena tadi perintahnya selamatkan diri. Jadi diri itu yang menyelamatkan diri, bukan orang lain. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Nah, iman itu kembali kita, iman itu artinya percaya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah dari kabar berita, yaitu dari keterangan-keterangan yang kita dapat daripada Tuhan Guru dan ustadz-ustadz kita atau ulama-ulama kita, dan mendapatkan kabar daripada kitab Al-Quran. Ini dikatakan ilmul yakin. Iman dia dalam koridor ilmul yakin. Nah, iman itu kan ada perjalanan atau prosesnya itu ada 4 kategori. Tapi ini 4 kategori, 4 tingkatan ini bukan berarti ini jaminan, tidak. Ini hanya proses atau sistematis proses daripada batin seseorang, dari mulai dia belajar, menuntut, dia fikirkan, dia fahamkan, dia laksanakan, dia rasakan, dan dia pastikan. Ini proses. Nah, makanya ini bukan satu keharusan atau kepastian, tidak. Ini proses daripada perjalanan batinnya jika dia kembali kepada Tuhannya. Artinya seperti di dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai jiwa yang tenang, irazi ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalikan semuanya kepada Tuhanmu dengan tentram, dengan damai di sana. Ini 4 tadi ya. Iman itu kan iman kepada Allah. Proses perjalanan batinnya itu yang pertama ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Nah, caranya tinggal terpulang kepada kita dalam kancah pemahamannya itu terpulang kepada diri itu sendiri. Artinya kalau masalah pekerjaan ibadahnya, ya itu yang tertera di Al-Quran dan hadis, jangan keluar dari sana. Kalaupun keluar dari sana itu namanya ibadah umum, bukan ibadah khusus. Ibadah umum itu artinya yang setiap kebaikan yang kita buat dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, itu ibadah umum. Kalau ibadah khusus yang tertera di Al-Quran dan hadis. Ya, insya Allah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dengan kita mulai membuka hati dan pikiran kita untuk memahami sebenarnya pemahaman untuk memahami rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman. Nah, namun cuman kita harus artinya step by step lah. Nggak bisa langsung kita pemahaman itu langsung kita paham pada titik akhir, karena baginda Rasulullah saja mengajarkan ilmu keselamatan itu yang dipondasi 2 kalimat syarat untuk jatuh kepada keimanan itu 13 tahun. Jadi kalau kita langsung sekian saat langsung bisa paham, itu rasanya gimana ya. Namun jangan pernah berputus asa, karena Allah tidak pernah menyulitkan, tidak pernah yang namanya mempersulit daripada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Nah, jadi tadi yang sudah kita bahas daripada keimanan itu sendiri, yaitu
ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Sekali lagi saya ulangi, ilmu yakin itu dia mendapatkan keyakinan atau percaya kepada Allah itu dari kabar berita. Yang tidak salah di sana karena sebatas itu yang mereka tahu. Nanti baru pada segmen selanjutnya kita bahas tentang ainul yakin, kul yakin, dan kamalul yakin. Insyaallah dengan kesungguhan dan keikhlasan kita, para tuan dan puan, saya selalu mendoakan kepada tuan dan puan, kepada kaum muslimin dan muslimah, agar kiranya selalu mendapatkan terlimpahnya rahmat dan karunia daripada Allah untuk kita semua, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena apa? Pemahaman rahmat dan karunia hanya datang daripada Allah, tidak datang dari siapapun. Saya sudahi dulu, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.